Saat itu, pada bulan Desember tahun 2004, publik sepak bola Indonesia dihebohkan oleh munculnya seorang wonderkid yang mempunyai gaya permainan tidak biasa. Dia mempunyai speed yang hebat, memiliki kemampuan menggiring bola dengan baik, jago dalam melakukan passing, dan bahkan mempunyai finishing yang akurat. Mungkin kita bisa setuju kalau kata perfect adalah kata yang paling pas untuk mendeskripsikan pemain seperti ini. Nama dia adalah Boaz Solosa. Seorang pemain yang berasal dari Papua yang tentunya sekarang sudah dikenal sebagai salah satu legenda dalam sepak bola tanah air. Tentu saat ini semua penggemar sepak bola di Indonesia sudah tahu siapa dia. Tapi mari kita throwback ke belakang, karena di video kali ini kita akan membahas bagaimana Boaz Solosa bisa menjadi salah satu pemain terbaik Indonesia saat masih berusia 18 tahun. Jadi semuanya dimulai ketika dia masih berusia 15 tahun. Jadi saat itu, Boaz Solosa yang merupakan pemain didikan PS Putra Yohan mencoba untuk mengikuti seleksi tim Papua yang direncanakan akan tampil pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2004. Sebenarnya ada hal yang cukup unik yang terjadi saat itu. Jadi buat kalian yang tidak tahu, paman dari Boaz sendiri yaitu JP Salosa adalah seorang gubernur Papua yang menjabat pada periode tahun 2000 sampai 2005. Nah, dan pamannya ini merupakan orang yang tidak begitu senang ketika Boaz bermain bola. Hal ini dikarenakan usia Boaz yang masih sangat muda, sehingga jauh lebih baik bagi dia untuk lebih fokus ke sekolah saja. Namun Boaz yang masih menduduki bangku SMA itu tampaknya tidak begitu peduli dan tetap nekat untuk mengikuti seleksi itu agar bisa masuk pada tim PON Papua tersebut. Berkat talentanya yang luar biasa, dia akhirnya dipilih untuk lolos seleksi yang menjadikannya masuk ke dalam salah satu skuad pada tim Papua di pentas olahraga nasional. Setelah menjalani proses latihan yang cukup panjang, Pekan Olahraga Nasional 2004 pun dimulai. Nah, dalam turnamen inilah awal dari Boaz memperlihatkan talentanya kepada publik sepak bola tanah air. Bahkan Peter White yang merupakan pelatih timnas senior Indonesia saat itu ikut terkesima dengan permainan bocah 17 tahun yang berasal dari Papua tersebut. Hal ini juga membuat pelatih berkebangsaan Skotlandia itu langsung memanggilnya ke timnas senior untuk mengikuti turnamen terbesar di Asia Tenggara, yaitu Piala AFF 2004. Dalam turnamen itu, Boaz yang baru saja menginjak 18 tahun dan bahkan belum memiliki klub profesional harus bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior untuk memperebutkan kesebelasan utama. Piala AFF 2004 pun dimulai. Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Singapura, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Di pertandingan pembuka, Indonesia akan berhadapan dengan Laos pada tanggal 7 Desember 2004. Pada pertandingan ini, Boaz Solosa langsung diturunkan sejak awal pertandingan. Dan pada debutnya itu, dia sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia setelah berhasil mencetak gol perdana pada menit ke-25. By the way, mohon maaf guys kalau misalkan cuplikan pertandingannya begitu buruk, karena memang sulit untuk mendapatkan cuplikan yang bagus pada turnamen ini. Tapi yang jelas, di sepanjang pertandingan, Indonesia berhasil menambah pundi-pundi gol, termasuk gol tendangan cantik dari Boaz lagi pada menit ke-52. Dengan timnas Garuda mendominasi pertandingan, skor akhirnya berakhir 6-0 untuk kemenangan Indonesia pada akhir pertandingan. Boaz Solosa tentu menjadi pemain yang paling disoroti pada saat itu. Bagaimana tidak, mencetak 2 gol di debutnya ketika masih berusia 18 tahun tentu menjadi suatu hal yang sangat impresif. Bahkan saat itu, para supporter timnas Garuda mulai menyebutnya dengan nickname Bocah Ajaib.
Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Singapura pada tanggal 9 Desember 2004. Lagi-lagi, permainan Boa Salosa kembali menyulitkan pertahanan Singapura sepanjang pertandingan. Namun ternyata, tetap saja tidak ada gol yang tercipta hingga akhir pertandingan, sehingga membuat match berakhir 0-0 untuk kedua tim. Di match ketiga, Indonesia akan melawan tim tuan rumah, yaitu Vietnam, pada tanggal 11 Desember 2004. Meskipun Vietnam memiliki keuntungan tersendiri karena bermain sebagai tim tuan rumah, Indonesia ternyata tetap mampu untuk mendominasi pertandingan. Dimulai dari menit ke-18, Garuda berhasil unggul lebih dulu melalui gol Mauli Lesi. Selanjutnya, magic dari bocah ajaib Boa Salosa kembali terlihat. Karena pada menit ke-21, ia kembali berhasil mencetak gol tambahan melalui tembakan kerasnya dari luar kotak penalti, sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-0. Dan tidak sampai situ. Pada akhir babak pertama, Ilham Jaya Kusuma juga mampu mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan cantiknya. Dengan gol tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 di akhir pertandingan. Kamboja adalah lawan Indonesia terakhir untuk menutup babak penyisihan grup pada turnamen AFF ini. Dengan hasil yang cukup mentereng di 3 pertandingan sebelumnya, tentu membuat orang-orang berpikir kalau Kamboja bukanlah lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Dan benar saja, pada pertandingan yang berlangsung pada tanggal 17 Desember itu, Indonesia berhasil membantai Kamboja dengan skor 8-0. Atas gol tersebut, Indonesia berhasil memuncaki klasemen grup A sehingga membuat mereka lolos ke semifinal. Dan di semifinal, Malaysia merupakan lawan timnas Garuda selanjutnya. Dengan pertandingan berlangsung di Gelora Bung Karno pada leg pertama, tentu membuat supporter timnas optimis atas pertandingan ini. Ketika pertandingan baru saja berjalan 6 menit, Indonesia mampu unggul lebih dulu melalui finishing yang baik dari Kurniawan. Meskipun memulai pertandingan dengan hasil yang bisa dibilang positif, namun ternyata pada sisa pertandingan, Malaysia mampu comeback dengan mencetak 2 gol tambahan sehingga membuat mereka unggul 2-1 pada akhir pertandingan. Kalah melawan rival terbesar kita, apalagi di kandang sendiri, tentu merupakan suatu hal yang cukup mengecewakan. Tapi kita juga perlu ingat kalau semuanya belum berakhir. Karena sejatinya masih ada leg kedua yang akan digelar pada Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Meskipun kelihatannya sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Dengan tampil yakin dan semangat para supporter yang semakin membara, Indonesia bisa dibilang memasuki leg kedua ini dengan begitu percaya diri. Namun sayangnya, pada babak pertama, ternyata Malaysia mampu unggul lebih dulu setelah sepakan dari Muhammad Khalid pada menit ke-28 mampu menjebol gawang dari Hendro Kartiko. Gol ini juga membawa Malaysia unggul 3-1 dalam agregat untuk sementara. Meskipun ketinggalan 2 gol dalam agregat, semangat dari para pemain belum berakhir. Dan benar saja, ketika pertandingan memasuki babak kedua, Indonesia ternyata mampu bangkit dan bahkan memperbalikan keadaan. Dimulai dari menit ke-59, Kurniawan yang masuk sebagai pemain pengganti mampu memperkecil ketinggalan dengan tendangan akuratnya. Dan tidak sampai situ saja. Ketika pertandingan memasuki menit ke-70, Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol kedua setelah umpan akurat dari bocah ajaib lagi, yaitu Boa Salosa, mampu disambut baik oleh Chris Yulianto.
Dengan skor yang sudah berubah menjadi 3-3 dalam agregat, membuat semangat dari para supporter semakin membara. Dan akhirnya, semangat yang membara dari supporter timnas Garuda yang rela datang ke Stadion Bukit Jalil Malaysia akhirnya terlihat. Tepatnya terjadi pada menit ke-77 setelah Ilham Jaya Kusuma berhasil mencetak gol keunggulan setelah finishing yang baik yang dilakukannya yang membuat Indonesia unggul 4-3 dalam agregat. Dan bahkan tidak sampai situ. Ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, giliran sang bocah ajaib Boaz Solosa yang kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ya, dengan gol itu, Indonesia berhasil unggul 4-1 atau 5-3 dalam agregat. Hal ini tentunya membuat timnas Garuda berhasil comeback dan meraih tiket ke final untuk Piala Tiger 2004. Dan di final, Singapura merupakan tantangan akhir bagi Garuda untuk membawa pulang piala yang paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Sama seperti di semifinal lalu, Indonesia ternyata kembali menjadi tim tuan rumah pada leg pertama. Dengan stadion dipenuhi oleh puluhan supporter Indonesia yang rela-rela datang ke Senayan, tentu membuat para pemain mendapatkan keistimewaan yang tersendiri. Namun ternyata, pertandingan tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh banyak orang. Karena ketika pertandingan baru saja berjalan 3 menit, Singapura ternyata mampu mencetak gol lebih dulu melalui tendangan dari Daniel Bennett. Nah, dengan ketertinggalan tersebut, nasib nahas diterpa oleh Boaz Solosa. Jadi saat itu, pada menit ke-22, Boaz yang sedang menggiring bola mendapatkan tackle keras dari bek timnas Singapura, yaitu Baihaki Hazan. Meskipun tackle-nya sepertinya tidak terlihat parah kalau misalnya kita melihat dari tayangan ulang, namun apa yang dirasakan sang bocah ajaib itu berbanding terbalik. Bahkan saking parahnya, dia harus dibawa ke tepi lapangan untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Melihat tidak ada pemain lagi yang sepertinya bisa menggantikan peran Boaz, Peter White ternyata tetap mencoba memainkannya di sisa pertandingan. Dengan kakinya yang tentunya sedang tidak baik-baik saja, Boaz tidak memiliki pilihan lain selain mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan sisa pertandingan. Dan akhirnya setelah berkoordinasi dengan Peter White, Boaz akhirnya ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Sakti Wahyu. Dengan Boaz yang harus ditarik keluar, tampaknya sangat berpengaruh khususnya dalam penyerangan timnas Garuda. Bahkan saat itu, Singapura ternyata mampu mencetak 2 gol tambahan yang membuat mereka unggul 3-0 ketika pertandingan memasuki menit ke-70. Sebenarnya, pada akhir pertandingan, Indonesia sempat memperkecil ketinggalan melalui gol yang dicetak oleh Mahyadi. Namun terlepas atas gol tersebut, Indonesia tidak bisa berbuat banyak lagi sehingga Singapura tetap berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Mengingat Indonesia berhasil membalikkan keadaan saat melawan Malaysia di semifinal lalu, membuat tidak sedikit supporter-supporter timnas Garuda masih percaya kalau balas dendam di leg kedua bukanlah suatu hal yang mustahil. Namun ya, bermain tanpa pemain yang paling disoroti satu Indonesia saat itu tentu menjadi suatu nilai minus bagi skuad Garuda. Dan benar saja, ketika pertandingan baru saja berjalan 6 menit, Singapura ternyata sudah mampu mencetak gol perdana. Sepanjang pertandingan, Kurniawan dan rekan-rekan penyerang lainnya terlihat kesulitan untuk menciptakan peluang. Absennya Boaz Solosa seperti menjadi salah satu alasan atas hal tersebut. Di lain sisi, ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir babak pertama, Singapura justru kembali mencetak gol tambahan
melalui tendangan penalti dari Kasmi yang membuat mereka unggul 2-0 untuk sementara. Sebenarnya, Indonesia mampu memperkecil ketinggalan melalui finishing yang baik dari Ele Aboy. Namun terlepas atas gol tersebut, Indonesia tetap saja tidak mampu berbuat banyak di sisa pertandingan yang membuat mereka harus puas untuk menelan fakta pahit karena harus mengakui kekalahan dari Singapura yang berhasil menang dengan skor 5-3 dalam agregat. Dengan hasil ini, timnas Garuda harus puas untuk membawa pulang medali perak yang ketiga kalinya secara beruntun. Banyak orang yang mengatakan absennya Boaz Solosa yang mempunyai peran sangat krusial pada lini penyerangan menjadi alasan yang paling besar kenapa timnas Garuda tidak bisa berbuat banyak pada final leg kedua ini. Ya, umur 18 tahun, tidak mempunyai klub profesional, bermain bersama para pemain yang jauh lebih senior, dan menjadi salah satu yang terbaik. Itulah Boaz Solosa.